Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Sapaan Gembala Sinode GKI. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, berikan kepada kami hati seorang hamba, hati seorang murid, untuk boleh mendengar suara-Mu, mendengar perintah-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab Yosua, pasal 24 ayat 14a. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tema kita kali ini adalah beribadah. Kata ibadah yang dipakai di dalam Yosua ini adalah kata abad, yang mempunyai arti mendudukkan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu harus dilakukan dengan tamim dan emet, tulus, ikhlas, dan setia. Artinya dengan seluruh keberadaan kita, baik hati kita, pikiran kita, kehendak kita, apapun konsentrasi saat itu, semua keberadaan kita itu seorang hamba yang siap untuk mendengar perintah Tuannya. Saya ulang kembali, seluruh keberadaan kita saat itu adalah hati, pikiran, kehendak seorang hamba yang siap untuk mendengar perintah Tuannya. Saya percaya kalau pada saat itu ada hati yang seperti itu, ada pikiran yang seperti itu, maka kita akan pulang dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi perintah yang akan saya laksanakan, saya lakukan hari Senin sampai Sabtu. Inilah puncak pelayanan orang percaya kepada Tuhan, di mana setiap minggu, ya dalam tanda kutip, kita di-charge untuk mendengar suaranya Dia, mendengar perintahnya Dia. Dan itulah yang harus terjadi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang sejati di mana kita pulang membawa firman Tuhan sangat tidak tergantung dengan pengkhotbah, sangat tidak tergantung dengan suasana ibadah, sangat tidak tergantung dengan bentuk-bentuk ibadah. Mengkhotbah dengan urapan Roh Kudus yang penuh sekalipun, tetapi kalau pada saat itu saudara dan saya tidak punya hati, pikiran, dan kehendak seorang hamba, maka khotbahnya akan sia-sia. Mungkin kita akan memperoleh pengetahuan tentang Allah karena khotbahnya atau pengkhotbahnya begitu hebat. Pengetahuan tentang Allah. Tahu, oh Allah Tritunggal itu seperti ini toh. Tapi saudara dan saya tidak ketemu dengan Dia. Saudara tidak mendengar firman-Nya karena tidak punya hati, pikiran, kehendak seorang hamba. Tuhan Yesus pasti penuh dengan Roh Kudus, bukan? Dia berkhotbah ratusan ribu, jutaan orang barangkali. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak punya hati seorang hamba, tidak punya pikiran seorang hamba. Karena itulah mereka tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari hal ini,
Maka siapkan hatimu menjadi hati, pikiran, dan kehendak seorang hamba. Mulai hari Sabtu, baca warta gereja. Siapa pengkhotbahnya, doakan dia. Tuhan, pendeta ini suka bikin ngantuk. Sistematikanya amburadul. Tapi beri saya hati, pikiran, kehendak seorang hamba. Supaya ketika dia membaca, supaya ketika dia berkhotbah, saya mendengar perintahmu. Itulah yang harus kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah saudara, pengkhotbah yang biasanya bikin ngantuk itu, yang sistematikanya amburadul itu, minggu itu saudara dan saya bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman. Baca ayatnya di rumah. Oh, ini firman Tuhan. Besok saya akan mendengar penguraian. Penguraiannya benar atau salah, nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau salah, saya tetap baca firman Tuhan. Saya tetap ketemu dengan dia di dalam Alkitab bacaan ini. Kalau khotbahnya benar, saya akan juga tetap memperoleh firman Tuhan. Dia tetap ngomong sama saya. Dia tetap berfirman. Dia tetap memberi perintah. Kenapa? Karena saya punya hati pikiran seorang hamba. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu, pikiranmu, kehendakmu untuk menghadap Dia pada hari Minggu nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami hati, pikiran, kehendak seorang hamba, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pada hari Minggu, karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Kami bukan hanya mendengar tentang Allah, tetapi kami berjumpa dengan Engkau yang berfirman untuk membekali kehidupan kami pada hari Senin sampai Sabtu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.